Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di podcast pesantren, podcastnya SMK Rodotul Mubtadiin Balikambang Jepara. Berbagi ilmu, luaskan wawasan, sebarkan inspirasi. Kali ini kita ada di program tamu spesial dan hari ini kita sudah mendatangkan Bapak Fahrudin Karmani MPDI. Beliau adalah Ketua LP Ma'arif PWNU Jateng dan konsultan pendidikan. Iya. Iya, luar biasa hari ini Bapak Karmani. Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Sebagai utusan, Pak. Sebagai utusan dari PWNU Jateng. Ini apa sih Pak BRCC yang hari ini sedang kita laksanakan? Yang kita tahu BRCC betul ya Pak? BRCC itu adalah Belt and Road Chinese Center. Untuk penjabarannya kita belum tahu Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Fathia. Selamat pagi semuanya teman-teman dari pesantren SMK Balikambang. Sehat semuanya. Terima kasih. Pagi hari ini senang sekali saya bisa hadir di pesantren yayasan Balikambang yang luar biasa besar dan ini di teman-teman SMK di podcast SMK. Podcast SMK. Kami hadir, saya tidak sendiri, saya bersama rombongan. Tadi sudah disebutkan ada BRCC Belt and Road China Center. Ini adalah sebuah lembaga untuk pertukaran budaya dan bahasa Cina yang memang ini bertugas untuk mengembangkan dan menginformasikan, menyebarkan budaya bahasa Cina ke Indonesia. Dan kami hari ini hadir dengan Mr. Ma'ruf Mullah, itu Direktur BRCC Global dari Cina. Kemudian sama Mr. Feby, Miss Feby, itu juga Direktur BRCC Indonesia. Nah, kedatangan mereka hari ini, tim BRCC itu dalam rangka adalah kita sedang ada kegiatan Education Fair. Nah, hari ini mereka mempromosikan, mengkampanyekan pendidikan kampus-kampus di Cina ke PWNU Jawa Tengah, khususnya Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Tengah. Jadi hadir di Balikambang ini, ya salah satunya mereka ingin melihat ekosistem budaya, ekosistem pendidikan di Indonesia. Di Balikambang kan ada pesantren, ada sekolah formal, ada sekolah non formal, sehingga kita bawa ke sini supaya mereka juga punya pemahaman yang utuh tentang ekosistem pendidikan di Indonesia sambil melihat-lihat bagaimana budaya Indonesia yang mungkin nanti akan dibawa ke Cina, bagaimana budaya Indonesia, budaya Cina itu akan menjadi berkolaborasi. Intinya adalah kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Betul. Di bidang pendidikan. Begitu sangat ya, Pak ya? Tepatnya seperti itu dengan difasilitasi oleh BRCC selaku agen dari Kementerian Pendidikan Cina. Oh gitu. Lalu apa sih Pak hubungannya antara PWNU, keterlibatan PWNU ini dengan BRCC itu apa itu? Ya, baik. Ini berangkat dari beberapa bulan yang lalu. Kebetulan saya diundang ada acara internasional, konferensi internasional yang diselenggarakan oleh BRCC di Guangzhou, di Cina. Di Guangzhou. Ya, di sana kita diundang karena mereka melihat Lembaga Pendidikan Ma'arif PWNU Jawa Tengah itu memiliki profil yang besar, bagus. Yang di situ kami mengelola 4.326 satuan pendidikan se-Jawa Tengah. Maka ini dilihat oleh BRCC sangat strategis sehingga kita menjajaki kerjasama dan akhirnya bulan Oktober lalu kita menandatangani antara BRCC Indonesia dengan BRCC Global dan PWNU kerjasama peningkatan dan perluasan akses pendidikan beasiswa ke Cina. Nah, termasuk akses bagi alumni Ma'arif untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Cina yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, maka PWNU ini kemudian menjadi leading sektornya, menjadi istilahnya sebagai wadahnya. Ya, sementara Ma'arif karena kita punya sekolah-sekolah, punya madrasah-madrasah yang siap untuk mengirim kemudian mengembangkan anak-anak kita supaya mereka bisa kuliah ke Cina, bisa kerja di perusahaan Cina. Wah, berarti apakah kalau boleh tahu ya Pak apakah BRCC ini bekerja samanya di Indonesia itu hanya untuk NU saja Pak? Untuk saat ini
BRCC di Indonesia memang kerjasama yang resmi MOU setahu saya baru dengan PWNU Jawa Tengah sama kampus di Jakarta. Salah satu kampus di Jakarta. Salah satu kampus di Jakarta. Di Jakarta. Nah, karena ini juga baru. BRCC Indonesia itu juga baru beberapa tahun ini sehingga mereka memang termasuk PWNU Jawa Tengah, Mari Jawa Tengah itu termasuk salah satu lembaga organisasi LSM yang bekerjasama dengan mereka. Maka sekarang untuk saat ini semua akses beasiswa ke Cina itu khususnya di Jawa Tengah, dan mungkin kemarin disampaikan di seluruh Indonesia, sekarang silahkan lewat Ma'arif Jawa Tengah untuk mendaftar akses. Untuk menjadi wadahnya itu dipersilahkan melewati LP Ma'arif NU Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baru Jawa Tengah aja berarti ya, Pak? Ya. Berarti untuk yang Jawa Barat ataupun itu belum. Wah, berarti betul. kita termasuk yang beruntung sekali ya, Pak, yang tinggal di Jawa Tengah ini. Betul. Kita kemarin pas acara Education Fair di MAJT, kita ada Pak Gubernur hadir. Itu kita kehadiran 11 perguruan tinggi. Iya. Dan salah satu perguruan tinggi terbaik di Cina juga hadir, dan persis ada 39 yang sudah siap untuk menerima anak-anak dari kader-kader NU Jawa Tengah untuk kuliah ke Cina. Kita sangat beruntung. Dan beasiswa ya. Iya, beasiswa. Ini beasiswa. Berarti gratis, Pak. Gratis. Di sana nanti ada 3 kategori nanti. Tergantung hasil seleksi. Jadi nanti ada kategori A itu full, mulai dari dormitory-nya, kemudian uang kuliahnya sampai living cost atau uang makan lah. Ada uang makannya, dapat semua ya, Pak. Intinya hidup di sana dijamin. Jadi pendidikan dijamin. Betul. Selama lulus seleksi. Selama lulus seleksi, diingat-ingat ya teman-teman, selama Anda lulus seleksi. Jadi kita harus berjuang dulu tentunya ya, Pak ya. Baik. Menarik sekali nih, Pak. Lalu Pak, untuk selanjutnya pertanyaannya, adakah peluang untuk SMK nih Pak, untuk lulusan SMK memanfaatkan BRCC ini untuk menjadi jembatan peluang karir mereka supaya makin lebih baik lah gitu. Jadi maksudnya adalah lulusan SMK bisa nggak sih nih langsung daftar atau mengikuti kegiatan BRCC ini? Baik. Kalau SMK Ma'arif harus. Kalau SMK Ma'arif harus. Jadi prinsipnya kita memfasilitasi lulusan SLTA sederajat, MA, SMA, SMK. Oh, jadi tidak hanya SMK. Tetapi ada penekanan. Di Cina itu kan kita tahu mereka punya lompatan teknologi yang luar biasa. Iya, betul sekali. Digitalisasi, teknologi luar biasa. Ini sebenarnya kesempatan yang besar bagi anak-anak SMK. Jadi 39 perguruan tinggi di Cina ini dengan berbagai jurusan. Jadi jurusan yang kita miliki di SMK kita itu di sana ada semuanya. Keren sekali. Maka kita berharap ini menjadi dimanfaatkan. Maka kemarin di Forum Education Fair itu kita undang semua kepala SMK Ma'arif Jawa Tengah. Kita undang bahwa ada peluang anak-anak bisa ke sana, dan jurusan apapun kita siapkan dengan skema adalah ada beasiswa dari perguruan tinggi melalui Ma'arif Jawa Tengah dan kerjasama BRCC. Seperti itu. Jadi SMK pokoknya terbuka. Kita terbuka. Ini Balik Kambang harus ambil bagian ini. Harus ikuti. Alhamdulillah, semoga dipermudah Pak jalannya kita untuk mengikuti kegiatan ini. Ngomong-ngomong, anak SMK gantian Pak, gurunya itu bagaimana Pak? Kalau untuk gurunya bisakah mendapat beasiswa? Bisa. Jadi kerjasama antara PWNU Jawa Tengah, LP Ma'arif dengan BRCC ini tidak terbatas untuk anak-anak, tapi juga untuk guru. Maka kita ada program nanti teacher exchange-nya, pertukaran guru. Nanti ada student exchange-nya, pertukaran pelajar. Kita juga ada program studi camp untuk peserta didik. Ada program short course untuk guru-gurunya. Belajar tentang manajemen pendidikan, belajar tentang pertanian, belajar rekayasa teknologi, artificial intelligence. Kita ada semuanya. Maka tahun ini kita akan rilis studi camp untuk anak-anak Ma'arif Jawa Tengah di Cina. Seperti itu. Betul. Jadi guru sangat terbuka. Guru Ma'arif kuliah S2 maupun program untuk pertukaran guru. Nah, saat ini yang datang di Balik Kambang hari ini nih, ini ada lose, ada guru, istilahnya guru yang ada di Cina kita bawa ke sini. Nanti kalau ketemu silakan, mereka siap untuk camp di sekolahnya Ma'arif selama 3-6 bulan untuk ngajarin bahasa Mandarin. Oh gitu. Ngomong-ngomong bahasa Mandarin nih Pak, semakin menarik nih.
Kalau seandainya kita lolos atau sebelumnya lah, sebelum kita lolos atau itu, apakah kita harus mempersiapkan bahasa yang digunakan di Cina? Apakah kita harus bisa menggunakan bahasa Cina Mandarin yang sangat sulit, Pak, terkenal sangat sulit di dunia bahasanya? Itu apakah harus bisa dulu baru kita daftar atau bagaimana nih, Pak? Ya, memang menarik. Hari ini tantangan kita memang bahasa. Ya, bahasa itu masih istilahnya ya barrier kita yang membuat tembok besar anak-anak untuk mengakses beasiswa, nggak hanya luar negeri. Beasiswa dalam negeri itu kasusnya mau LPDP itu ketika bahasa. Maka yang akan kita lakukan adalah kita akan ada kelas persiapan untuk bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Pengantar kuliah di Cina untuk kampus-kampus yang kita pilihkan adalah pengantarnya bahasa Inggris, tetapi bahasa komunikasi keseharian adalah Mandarin. Maka nanti bagi anak-anak kita, ini perlu catat, yang lolos seleksi kemudian diterima kampus Cina, kita ada kelas persiapan, kelas bahasa, kelas budaya. Kelas bahasa ini untuk membekali penguatan bahasa Inggris sama Mandarinnya, kelas budaya untuk persiapan bagaimana mereka memahami hidup di sana. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya Pak, pokoknya kita dibekali lah gitu. Saya sarankan anak-anak SMA, MA maupun SMK daftarnya kelas 11. Kelas 11 ikut seleksi. Nanti dinyatakan lolos 1 tahun kelas persiapan. Nanti Ma'arif sudah menyiapkan kurikulum persiapannya. Jadi nanti kita buat kelas persiapan. Jadi tahun depan ketika kelas 12 selesai, maka dia udah benar-benar siap untuk kita berangkatkan ke Cina untuk kuliah. Ya, Pak, seperti itu. Keren sekali Pak, menarik ini. Ya, kan kita ngikutin Rasulullah utlubul ilma walau bisin, dan hari ini ya salah satu menerjemahkan itu hadisnya benar-benar kejadian ya. Walaupun kita nggak ke Cinanya, tapi kita lagi didatangin Cina nih untuk ke sana gitu ya. Ini separuh dari hadis kita. Betul. Karena kita kedatangan teman-teman dari Cina langsung kan, ada perguruan tinggi, ada seperti itu. Baik. Ya kira gitulah pokoknya. Iya. Loh, bagaimana sih Pak ini program PWNU dalam meningkatkan pendidikan vokasi? Ini sekaligus informasi untuk para pemirsa ya semuanya yang semuanya hadirin pemirsa. Jadi, Lembaga Pendidikan Ma'arif itu memiliki 390 SMK dengan sekarang itu di seluruh Indonesia atau di Jawa Tengah? Jawa Tengah 390. Ya, di Jawa Tengah dengan berbagai ragam jurusan. Wow. Nah, hari ini Ma'arif itu punya lembaga sertifikasi profesi LSPP2 yang memang mengasesi untuk anak-anak kelas 12. Belum lulus punya sertifikat kompetensi. Ada 34 skema kompetensi okupasi yang kita miliki asesor-asesornya. Sehingga hari ini salah satu upaya kita peningkatan kapasitas untuk sekolah SMK ya, baik secara kelembagaan, gurunya, tendiknya, ya kita melakukan beberapa pelatihan guru SMK. Kita buat forum MKKS untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas manajerial para kepala-kepala melalui pelatihan. Kita update bidang regulasi, kurikulum, kemudian inovasi-inovasi. Kita gandeng. Banyak perusahaan, kita punya MOU dengan 20 perusahaan nasional yang hari ini mendampingi SMK-SMK kita untuk praktek, prakerinnya, magangnya, kemudian setelah itu tenaga kerja. Nah, ini udah kita lakukan dan rutin MKKS kita juga rapat, koordinasi. Jadi banyak terobosan yang kita lakukan untuk untuk SMK kita supaya ya tujuannya SMK bisa. Lulusan SMK kerja. Ya kita harus fasilitasi itu. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Ma'arif di PWNU Jawa Tengah. Berbagai cara akan kita lakukan untuk anak SMK dan demi anak-anak kita. Terima kasih ya Pak ya, kerjasamanya, usahanya Bapak gitu. Semoga bisa memajukan anak-anak di seluruh Indonesia. Ini ya Pak ya. Lalu Pak nih, kita penasaran nih, bagaimana sih Pak BRCC atau PWNU ini kok bisa memilih pesantren Balikambang ini menjadikan tempat hari ini deh diadakan BRCC? Ya ini diskusi kami kemarin. Iya. Jadi ketika mereka Mas Farudin, teman-teman dari Cina ini 3 hari di Semarang. Maka tidak hanya menghadiri acara education fair, tidak hanya menghadiri job fair, tapi kami ingin melihat
budaya, melihat ekosistem pendidikan di Indonesia. Kemudian kita diskusi, coba kita dengan berbagai kemungkinan, akhirnya kita sepakat bahwa Balai Kambang ini salah satu yayasan besar yang bergerak di bidang pendidikan yang punya ekosistem lengkap. Ekosistem pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan pesantren, sekolah, madrasah, kan lengkap semua. Maka saya bilang, ya udah kita ke Balai Kambang. Di sana kita bisa melihat bagaimana sebuah pesantren, karena mereka kan nggak tahu pesantren itu apa, taunya kan ya. Maka kalau mau lihat ekosistem pendidikan di Indonesia, lihat pesantren dan lihat sekolah formal. Yang ada sekolah formalnya, ada pesantrennya. Jadi biar tahu bahwa kita punya dalam dunia pendidikan di Indonesia itu beda dengan Cina. Bahwa ada namanya pesantren, ada nama, dan kita akan tunjukkan sekolah-sekolah ini juga diakui gitu loh. Diakui. Maka kemarin kita bilang, nanti anak-anak yang yayasan Mahat Ali pun ijazahnya kita akui kalau mau ikut seleksi. Kita akui. Mahat Ali juga bisa ikut seleksi. Bisa ikut seleksi, atau Muadalah juga bisa kita akui. Karena itu bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Nah, itu salah satu, selain nanti teman-teman BRCC juga kita lihat kepada pusat-pusat budaya, ke Sampoko misalnya, ke Lawasewu, jaga-jaga budaya kita. Kita perkenalkan. Tapi yang paling penting bahwa mereka hadir di Balai Kambang ini untuk melihat ekosistem secara utuh pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikannya bagaimana jadi percontohan ya Pak ya. Seperti itu, baik. Yang terakhir nih Pak. Siap. Kata-kata untuk pesantren Balai Kambang. Saya ada 2 kata. Ada 2 kata. Boleh, silakan Pak. Inovatif. Inovatif dan inspiratif. Terima kasih banyak Bapak Fakhrudin untuk waktunya. Terima kasih juga. Sukses semua untuk Balai Kambang. Terima kasih untuk kedatangannya di pesantren Balai Kambang ini. Demikianlah podcast hari ini. Saya ada pantun untuk hari ini. Buah mengkudu dibelah 2. Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga kita bisa kembali bersua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah lancar. Oke ya, aman. Aman. Sekali tebas.